Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa arus balik di stasiun kereta cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami lonjakan. Ribuan calon penumpang menggunakan jasa kereta Wush dari Bandung menuju Jakarta seiring dengan berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ribuan calon penumpang memadati stasiun kereta cepat Padalarang sejak Minggu pagi. Okupansi keberangkatan dari stasiun Padalarang dan Tegaluar Sumarekon sejak Sabtu sore sudah berada di atas 60% dan diperkirakan terus meningkat hingga keberangkatan terakhir. Salah satu penumpang yang menggunakan kereta cepat adalah wisatawan asal Makassar, Faida. Soalnya anak-anak mau coba, terus itu gimana? Jadi pilih. Ini memang baru pertama kali sejauh ini? Enggak, saya sih udah berapa kali sih, cuma anak-anak baru pertama kali. Gitu. Diprediksi peningkatan penumpang masih akan terus terjadi hingga 4 dan 5 Januari 2026. Secara umum di momen libur akhir tahun kali ini, KCIC sudah menjual sebanyak 327.000 tiket Wush ke berbagai tujuan dan diprediksi jumlahnya masih akan terus meningkat sampai dengan keberangkatan tanggal 4 maupun 5 Januari, di mana momen tersebut merupakan akhir libur akhir tahun kali ini dan juga sudah mulai memasuki masa kerja kembali. Diprediksi peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga 5 Januari 2026. Perjalanan kereta cepat Wush saat ini menjadi primadona, terutama bagi warga Jakarta untuk memanfaatkan libur akhir pekan atau masa libur panjang ke Bandung. Pasalnya jarak tempuh kereta Wush dari Jakarta ke Bandung cukup singkat, yaitu sekitar 30 menit saja, dan tentunya bisa mengurangi kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang meningkat di Bandara Soekarno-Hatta. Pada hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 165.000 orang. Dua hari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Sejumlah penumpang yang tiba kebanyakan dari penerbangan domestik seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah arus balik terus terjadi. Diperkirakan pada hari Sabtu ini ada sebanyak 165.000 dengan estimasi 90.000 penumpang datang dan 75.000 yang berangkat. Begitu juga dengan pergerakan pesawat, 571 pesawat tiba dan 575 pesawat yang berangkat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 4 Januari, seiring telah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 4 hari pasca Tahun Baru, suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali ramai. Sejumlah calon penumpang memaksimalkan waktu liburan di Bali sebelum kembali beraktivitas. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ramai oleh para calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota mereka usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Mereka harus kembali beraktivitas pada hari Senin. Data Angkasa Pura Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada 2 Januari 2026, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 17.978 penumpang, dibandingkan dengan kedatangan yang mencapai 12.530 penumpang. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari ini. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di stasiun wilayah Daops 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Sementara itu pemirsa, kepadatan juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari terakhir libur Nataru. Berdasarkan data dari PT KAI Daops 1 Jakarta, jumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang di puncak arus balik Nataru 2026 pada hari Minggu sore sudah mencapai 15.000 penumpang.
Angka ini menjadikan stasiun Pasar Senen sebagai salah satu stasiun terpadat selama arus balik libur Nataru. Diperkirakan jumlah kedatangan penumpang dalam arus balik Nataru ini akan terus meningkat hingga nanti malam. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. Pemirsa, sejak Minggu sore kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak polisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Tidak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau untuk para pengendara memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru Minggu malam di jalur arteri Karawang, Jawa Barat kembali membludak dipadati ribuan kendaraan yang hendak kembali menuju Jakarta dan juga wilayah di Jabodetabek. Rangkaian kendaraan dari berbagai daerah terus mengalir melintasi lajur arteri Karawang sejak Minggu siang. Arus lalu lintas terpantau tidak terputus dengan antrian kendaraan yang memanjang terus membludak. Kepadatan kendaraan paling terlihat di sejumlah titik rawan, diantaranya di pertigaan Pende Karawang Timur dan juga di kawasan Klari. Panjangnya antrian membuat laju kendaraan melambat dan sesekali terhenti karena volume kendaraan dari berbagai daerah terus berdatangan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Sejumlah kendaraan diputar arahkan ke bundaran terdekat agar arus tetap bergerak dan kepadatan tidak semakin parah. Lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat malam ini juga terpantau ramai lancar. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way dari arah Puncak melewati Simpang Gadok ke arah pintu tol Ciawi. Diprediksi puncak arus balik wisatawan libur Natal dan Tahun Baru di jalur Puncak memang terjadi hari ini. Tercatat lebih dari 4.500 kendaraan melintas dari arah Puncak ke Simpang Gadok didominasi oleh sepeda motor. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, selama ini musik hadir di setiap sudut seperti di kafe, restoran hingga pusat perbelanjaan untuk memeriahkan suasana ataupun sekedar teman ngopi. Namun kini pemutaran musik resmi dikenakan tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih.
selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya itu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah satu WNA Spanyol yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat pekan lalu. Pihak Basarnas Maumere memastikan jenazah yang ditemukan Minggu pagi adalah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal motor Putri Sakinah pukul 8.47 waktu Indonesia Tengah Minggu pagi. Korban ditemukan 2 km dari lokasi titik awal tenggelamnya kapal. Korban dievakuasi ke kapal SAR Punta Dewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Makassar Barat. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menyebutkan jenazah yang ditemukan adalah jenazah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Tim SAR gabungan sendiri terus melakukan pencarian WNA Spanyol yang tenggelam lainnya dengan menyisir pulau-pulau terdekat. Perairan di perairan Rica kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Tepatnya di koordinat 8 derajat 36 menit 32.58 detik Sera, 119 derajat 36 menit 32.22 East dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile. Tim satu body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2000